Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang ke-14 dan di modul ke-12. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang basic server hardening atau untuk meningkatkan keamanan server kita yang teknik sederhananya. Nah, di pertemuan berikutnya ini kita akan bahas tentang manajemen resource di server kita dan juga untuk masalah backup data, baik itu data di database dan data fisik di data elektronik yang ada di file-file server kita. Oke, langsung saja. Nah, ada beberapa data yang biasanya di backup. Terutama yang pertama itu database, yang kedua data files, itu yang paling umum. Dan proses yang backup ketiga itu adalah snapshot. Snapshot ini merupakan kelebihan dari file system BTRFS. Jadi, dengan fitur snapshot, kita bisa menyimpan keadaan semuanya dari server kita, baik itu instalasi ataupun file-file yang ada di sistem operasi kita, konten dan sebagainya. Jadi fitur snapshot ini bisa dibilang fitur yang cukup canggih, mirip seperti dengan sistem restore yang ada di Windows. Nah, tapi dia lebih spesifik lagi. Jadi semuanya itu bisa hilang dan semuanya itu dalam keadaan yang sama. Seperti di snapshot pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan lab untuk backup server. Nah, kita akan membackup database MariaDB. Jadi ada dua hal yang akan kita backup di sini. Kita backup database MariaDB dan backup data files menggunakan rsync dan free file sync. Nah, untuk membackup kenapa di sini data filesnya ada dua? Nah, karena rsync itu hanya bisa digunakan untuk Unix dan Linux base. Jadi untuk Windows kita akan menggunakan free file sync untuk membackup database-nya. Oke, langsung saja kita buka mobile extern kita. Jadi kita akan menggunakan mobile extern. Baik, nah sekarang kita sudah membuka mobile extern kita. Jadi untuk membackup database-nya MariaDB itu kita bisa menggunakan perintah MySQL dump. Nah, biasanya saya akan membuat folder dulu untuk MariaDB-nya. Di folder backup kita akan buka folder mkdir -p supaya bisa rekursif var ww backup dan MariaDB. Nah, biasa akan saya buat seperti ini supaya bisa jadi ada folder MariaDB tempat kita akan membackup file-file kita. Nah, untuk membackupnya sebenarnya mudah, kita hanya perlu menginstal menggunakan perintah MySQL dump. Nah, caranya dengan diketikkan MySQL dump, kemudian strip user sama dengan user yang kita gunakan di sini root supaya bisa semua database, dan password sama dengan kita menggunakan root password database. Jadi passwordnya database-nya itu root password, dan untuk database-nya kita akan backup semuanya, dan data filenya akan disimpan di var www backup MariaDB database.sql. Nah, dia akan langsung ke backup, jadi kita bisa pergi ke foldernya var www backup MariaDB. Nah, di sini ada file kita. Jadi filenya itu nanti berupa SQL file, nanti bisa diupload dan bisa dibaca langsung untuk membackup semua database yang ada di MariaDB. Oke, nah tapi kan ini perintahnya sekali jalan. Nah, supaya mudah, kita akan membuat script supaya bisa jalan di cron job-nya. Oke, nah untuk membuat scriptnya kita pindah dulu. Nah, sekarang kita akan membuat scriptnya dengan cara nano. Kemudian scriptnya akan kita namai dengan backupdb.sh. Enter. Nah, sekarang kita bisa menulis scriptnya. Nah, untuk menulis scriptnya, biasakan karena ini filenya file bash, kita akan membuat sebuah anotasinya dulu. Shebang, kemudian seperti ini, pagar, tanda seru, /bin /bash, kemudian kita kasih echo untuk memberikan sinyalnya
tangkapan di layar, aksinya apa saja. Backup database MariaDB misalnya. Kemudian, nah karena kita akan membackup-nya secara berkala, maka kita akan membutuhkan time kapan, waktu, dan jam kapan kita mengeksekusi file ini. Nah, untuk itu kita buat sebuah variabel baru, namakan saja dengan time date. Nah, nama isinya kita buat dengan seperti kita membuat folder kemarin. Untuk buat cron jobnya, date plus persen y besar min persen m kecil min persen d min kemudian persen h minus persen m besar, kemudian minus persen s besar, dan diakhiri dengan backstick. Kemudian setelah kita dapat time date-nya, kita akan kita akan menggunakan perintahnya si MySQL dump ini, MySQL dump. Kemudian kita kasih usernya itu usernya root, dan passwordnya itu root password. Kemudian min a untuk select all database-nya. Dan data ini akan kita simpan di var www backup, kemudian MariaDB database, kemudian kita kasih time frame-nya itu di variabelnya time date. Kemudian kita tambahkan .sql. Oke, nah kita kasih echo sedikit untuk backup setelah selesai. Oke, nah kita sudah selesai, kita simpan. Selanjutnya kita akan eksekusi file ini. Nah, sebelumnya kita akan tambahkan chmod plus x, kemudian backup db.sh. Kita lihat, nah, si backup db.sh ini sekarang sudah bisa dieksekusi. Kemudian kita jalankan bash backup db.sh. Oke. Oke, ada yang salah. Bash. Oh iya, ini bukan plus sama dengan. Hapus, simpan. Sekarang kita jalankan. Nah, backupnya sudah selesai. Kita coba cek di foldernya. Mungkin gini aja, cut var www backup, kemudian MariaDB. Kita akan cek filenya. Nah, filenya sudah ada tuh di tanggal segini, tanggal 12/1 dan sekian. Jadi sudah ada filenya. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk mau backup si database-nya menggunakan perintah. Nah, selanjutnya kita karena inginnya itu bisa saja kita kelupaan pada suatu hari, ini kan eksekusinya sudah bisa melalui script. Nah, kita akan tambahkan di cron job-nya. Dan seperti biasa, untuk menambahkan cron job, kita gunakan perintah cron tab in A. Nah, karena ini kita privilege-nya user aja, jadi bisa langsung aja, tidak perlu menggunakan sudo. Nah, untuk time waktunya, kita akan kasih dia itu di setiap hari. Nah, ini berarti day of month ya, di day of month. Jadi kita select ini bin, atau jamnya kita tentukan juga, jamnya itu di 0, dan di jam 00, kemudian ini dilakukan setiap hari dan setiap minggu serta setiap days of week ya, setiap hari, setiap tanggal, setiap bulan, dan setiap hari. Oke, 1 2 3 4 5 3 5. Oke, nah sekarang perintahnya adalah kita akan menjalani si bash-nya tadi. Si bash-nya tadi kita akan jalani di home tutor, kemudian backup db.sh. Nah, untuk permulaan ini kita akan jalani dia di setiap menit dulu ya. Kita akan jalani dia di setiap menit terlebih dahulu sebelum kita ganti dia ke setiap waktu. Jadi setiap menit berarti setiap menit. Oke, kita simpan dulu. Exit.
Selanjutnya kita akan tinggal menunggu si cron tab ini untuk jalan. Oke, kita akan pindah ke part www backup MariaDB. Nah, ini seharusnya kita akan mendapatkan beberapa file di setiap menitnya. Kita tunggu hingga 1 menit. Sekarang kita cek lagi, masih ada belum ada perubahan ya. Mungkin kita akan cek dulu front tab-nya. Sepertinya ada kesalahan di front tab-nya. Oke, ya ternyata ini harus dibuat bintang ya supaya bisa di setiap menitnya. Oke, selanjutnya kita akan simpan dan kita akan cek lagi. Nah, sekarang sudah jalan. Kita tunggu sebentar untuk menit berikutnya. Baik, sekarang kita cek kembali dan waktunya sudah bertambah. Jadi cron tab kita sudah berhasil untuk membackup secara otomatis ya. Nah, cuman hanya saja cron tab ini kan karena jalannya persatuan menit, berarti nanti kita akan set persatuan jam. Nah, untuk persatuan jam kita akan tentukan dia itu di jam 00 misalnya. Atau di jam 1 pagi saja. Jam 1 pagi dia akan melakukan backup data secara otomatis. Oke, kita keluar. Nah, di cron job kita sudah selesai untuk backup database-nya. Selanjutnya, kita akan coba untuk membackup data file menggunakan rsync. Nah, untuk membackup data file menggunakan rsync ini dikhususkan bagi kalian yang menggunakan sistem operasi Unix system ya, Linux ataupun Mac itu biasanya masih ada. Nah, untuk Windows itu tidak bisa digunakan rsync, tapi di Mobile Xterm itu support. Jadi untuk implementasi kita akan menggunakan Mobile Xterm bagi pengguna Linux. Nah, di sini kalian hanya perlu lakukan di terminal kalian masing-masing, bukan di terminalnya server virtualnya, tapi di komputer kalian. Klik tambah. Nah, di sini kalian hanya tinggal menambahkan fungsi rsync-nya saja. Nah, untuk menjalankannya, kalau misalnya belum diinstal, silakan install dengan perintah sudo apt install rsync. Nah, seperti ini tulisannya. Kalau sudah diinstal, nah kita akan jalankan perintahnya. Berhubung ini programnya default bawaannya si Mobile Xterm, jadi saya tidak bisa menginstal karena memang sistem operasinya berbeda. Nah, bagi kalian yang menggunakan sistem operasi Ubuntu ataupun Linux lainnya, silakan install rsync dan kita akan jalankan perintah rsync-nya. Nah, untuk menjalankan perintahnya, kita bisa menjalankan perintah dengan rsync. Kemudian kita akan backup semua file dari destinasi foldernya, file dan folder kita backup semuanya. Kemudian minp. Nah, kenapa minp? Minp ini gunanya supaya misalnya kalau ada file-file yang ukurannya besar, kita bisa backup dia. Jadi jaringannya nggak langsung putus, timeoutnya lebih lama. Kemudian karena kita menggunakan SSH key yang berbeda dan port yang berbeda, maka kita akan menggunakan perintah min-e. Kemudian diikuti dengan SSH sama dengan perintahnya untuk koneksi SSH menggunakan key yang berbeda. Kemudian di sini foldernya SSH tutorial key. Nah, private key-nya. Kalau nggak pakai private key, langsung ID RSA, tidak perlu menggunakan parameter i dan alamat SSH-nya, langsung saja di parameternya. Parameternya menggunakan minp 5600. Kemudian tutup tanda petik. Kemudian diikuti dengan source-nya. Source-nya ada di mana? Nah, source-nya itu destinasi dari server yang akan di-backup. Karena ini sifatnya client dan server ya. Jadi source-nya itu ada di PC kita, di virtual server kita, di tutor at 192.168.147.59. Kemudian tanda titik 2 diikuti dengan alamat file-file yang akan di-backup. Nah, saya akan backup var, kemudian www. Nah, jadi semua file dan folder yang ada di var dan www. Kemudian di mana saya akan backup? Nah, saya akan backup itu di folder yang lain. Oke, di folder yang lain saya akan pindahkan dulu. Oke,
Selanjutnya saya akan pindahkan folder ini dulu. Saya hapus dulu ya. Tadi saya sudah copy. Oke, saya pindahkan CD. Kemudian di sini karena drive-nya drive-nya Mobile Extreme formatnya seperti ini, drive D, kemudian di VM, kemudian di test. Oke, saya buat folder baru mkdir namanya backup. Oke, nah sekarang saya akan backup di foldernya si backup ini. Nah, saya backup aja dulu. Oke, jadi saya sudah buat foldernya. Saya akan clearkan dulu. Nah, ini script kita yang tadi. Nah, kita tinggal kasih alamatnya di mana mau di backup. Jadi di sini karena ini di drive D VM huruf besarnya, case sensitif ya. Kemudian foldernya itu backup. Tadi kita sudah membuat folder backup ya. Kemudian kalau sudah enter. Nah, maka dia akan mendownload semua file yang ada. Nah, ini mungkin agak membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya pause dulu. Oke, sekarang backupnya sudah selesai. Kita akan pindah ke folder backup. Oke, nah LL. Nah, file ini akan sama persis dengan file yang ada di folder kita. Jadi, file ini akan sama persis dengan ada yang di folder var yang ada di sini. Nah, kontennya akan sama. Backup, HTML, logs, dan seterusnya. Nah, kalau kita cek di WordPress, misalnya, di WordPress kontennya sama, dan ini foldernya, nih ada directory, ada 3 directory ya di sini. Kita coba dicek di WordPress, dan di sini juga ada 3 directory. Nah, yang DD ini itu directory maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil menggunakan backup data menggunakan rsync. Nah, bagi pengguna Windows itu saya lebih sarankan untuk menggunakan Free File Sync. Nah, kalian bisa download di foldernya, di situsnya. Silahkan menuju ke freefilesync.org. Nah, ini bentukannya. Kemudian silahkan download. Nah, dan ini softwarenya gratis, jadi tidak perlu takut untuk tidak perlu dibajak softwarenya. Tapi kalian juga bisa donasi kalau misalnya kalian merasa program ini bermanfaat. Nah, silakan ada untuk Windows, Mac, walaupun Linux. Jadi kalian bisa pilih. Nah, untuk Windows silahkan download. Kalau sudah download, silahkan install, kemudian buka filenya. Nah, di Free File Sync ini cukup mudah penggunaannya. Jadi kalau misalnya belum ada, tinggal klik New. Kemudian ketika diklik New ini, nah ini source-nya, di sini adalah source, dan di sini adalah kemana akan disimpan. Jadi bisa kalian pilih, misalnya di sini destinasi yang akan kalian gunakan. Itu misalnya saya buat di VM backup free file sync, jadi kalian bisa pilih foldernya di mana mau disimpan. Kemudian karena ini sumbernya, maka kalian bisa pilih akses online karena kita servernya itu di server. Jadi ini klien kita, ini servernya. Diklik di sini. Nah, di sini bisa ada koneksinya. Itu bisa SFTP ataupun FTP. Oke, nah karena kita pakai SSH, kita pilih SSTP. Kemudian di sini alamat IP address kita 192.168.147.59. Nah, kita ada di portnya itu port 5600. Nah, kemudian username kita adalah tutor. Kemudian password kita nggak pakai password, kita pakai key file namanya. Kita pakai private key karena kita passwordless ya. Jadi kita buat di sini browse. Nah, ini yang ada di Mobile Extreme. Mobile Extreme itu ada di dokumen, ada di folder Mobile Extreme. Nah, home dan cari folder .ssh. Jadi nanti di folder home seperti ini, pilih yang .ssh dan pilih key filenya. Nah, karena kita kemarin buat tutorial.key ya. Buat tutorial.key, open. Nah, kalau kita buat key kemarin itu pakai passphrase, nah kita harus isi di sini. Nah, tapi kalau misalnya enggak, kita bisa skip. Jadi tergantung ketika
kita buat private key-nya itu pakai passphrase atau tidak. Kalau pakai passphrase kita harus isi. Nah, kalau sudah, kita akan pilih folder mana yang akan di backup. Nah, kita misalnya pilih folder browse, kemudian kita pilih var dan www. Nah, select folder, kemudian timeout-nya bisa kita naikin dan kegiatan operationnya paralelnya misalnya mau ditambahin dan pengaturan lain-lainnya. Oke, klik OK. Nah, sekarang kita bisa cek nih. Misalnya kita klik compare. Compare ini dia akan membaca file-file apa aja yang ada di source-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada filenya kosong masih kan, foldernya masih kosong, sementara di sini filenya ada banyak gitu. Nah, kemudian kita bisa pilih two-way atau mirror atau update. Nah, saya lebih cenderung pilih yang mirror karena ini formatnya backup, jadi dari sini kemari. Jadi dari sumber, dari server ke lokal kita. Jadi kita pilih sinkron. Oke, kita pilih sinkron, nanti dia akan backup. Nah, ini mungkin akan memakan waktu beberapa detik. Kita stop dulu. Oke, sekarang sudah selesai. Maka kalau kita compare kembali, tidak ada perubahan. Jadi, si Free File Sync ini akan mengecek perubahan yang terjadi pada foldernya. Nah, kita kembali misalnya ke terminal kita di Mobile System. Nah, misalkan kita di var www-nya, kita lihatkan dulu, kita buat satu file saja. Kita buat satu file mkd touch misalnya test.txt misalnya kan. Kita enter. Nah, di sini ada kita tambahin satu file test.txt. Oke. Selanjutnya kita akan compare. Nah, free file sync ini akan dengan pintar mengecek apa jika ada perubahan. Nah, ketika kita selesai tekan compare-nya, nah di sini kita bisa lihat nih, ada satu file. Jadi cuma satu file saja yang akan dikirimkan ke kita. Jadi kita sinkron, nah cuma satu file itu aja. Nah, jadi free file sync ini cukup pintar untuk penyimpan untuk backup data. Dan karena ini prosesnya masih manual, kita bisa simpan pengaturan ini dengan cara klik save. Nah, kemudian misalnya disimpan di data, saya akan simpan di misalnya eh, tutorial tutorial backup. Nah, di tutorial backup simpan. Nah, karena saya sudah simpan tutorial backup ada di sini nanti filenya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalkan kita ingin backupnya ini otomatis. Nah, untuk membackup secara otomatis, maka kita akan menjalankan program yang namanya Task Scheduler. Jadi, bisa dipilih Task Scheduler. Nah, bisa dibuka. Oke, bentuknya itu akan menjadi seperti ini. Nah, saya sudah pernah buat sebelumnya untuk backup file saya. Nah, sekarang untuk membuat backup filenya secara otomatis di sistem operasi Windows, silakan klik Create Basic Task. Jadi, supaya si Free File Sync-nya itu nanti running otomatis. Kemudian diikuti dengan nama filenya, misalnya backup tutorial server, misalnya. Kemudian, boleh diisi deskripsinya, misalnya username, password, dan sebagainya. Kita next, kemudian ini waktu triggernya kapan, bisa daily, weekly, monthly, one time, dan seterusnya. Di sini saya pilih daily, jadi setiap hari akan di backup. Action, kemudian ini di backup setiap hari pada jam berapa, start mulainya itu pada tanggal berapa, jamnya misalnya kita pilih itu 00 00 dan ini PM. Jadi saya pilih jam 6 sore. Ini sistem waktu yang dipakai di komputer saya. Kemudian ini setiap hari. Kemudian next di actionnya itu akan dijalankan sebuah program. Nah, programnya bisa dipilih di tempat di mana tempat kita menginstal programnya, kemudian itu ada preview, pilih preview,
kita akan buat filenya itu di direktorinya D, kemudian diikuti nama filenya. Jadi nama file yang kita buat tadi itu tutorial backup.fs underscore GUI. Oke. Nah, sekarang kita sudah simpan filenya. Argumennya itu di lokasi di mana kita nyimpan file settingan si free file sync tadi. Kemudian next dan finish. Oke. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat automatic backup dan itu akan jalan di setiap hari pada jam 6 sore. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah waktunya, boleh silakan diedit saja di task scheduler ini, kemudian klik kanan, kemudian properties. Nah, akan muncul dialog yang seperti ini dan kalian bisa backup. Jadi kalau ada kesalahan masih bisa diedit, misalnya filenya yang salah ataupun triggernya itu mau diedit pas waktu-waktu tertentu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingin mematikannya atau mendisable sementara, kalian bisa di disable, kemudian klik disable, maka dia tidak akan jalan karena statusnya itu disable. Nah, oke, kalau misalnya mau dihapus, boleh dihapus langsung klik delete. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk membackup itu backup untuk database-nya dan juga backup files. Nah, untuk database-nya itu nanti SQL-nya akan langsung di backup menggunakan rsync ataupun free file sync. Jadi kita bisa backup semua file datanya ke lokal kita ataupun ke server lainnya. Oke, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Silahkan explore lagi fungsi dan perintah-perintah yang yang kita pelajari pada materi kali ini. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.